Selamat pagi, Bapak, Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur kalau pada pagi hari ini atas pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu kemarin. Kemudian pada hari ini kita kembali dikumpulkan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita bersaat teduh sejenak. Kita meminta tolong kepada Tuhan agar membantu kita dalam waktu yang 2 jam ini untuk fokus dan hanya memikirkan Dia saja. Itulah persembahan yang paling Tuhan senang ketika kita mengutamakan Dia di atas segala masalah, beban, tugas, tanggung jawab yang ada dalam diri kita. Dia sungguh mengasihi kita. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dan dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Saudara, pujian bagian dari ekspresi iman, bagian dari doa dan pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita perbanyak pujian kita, saudara. Mazmur kita untuknya. Karena Dia sungguh mengasihi kita. Mari saudara. Mari Bapak Ibu, Mari kita saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu dengan penuh semangat lagi kita pujikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
Silakan kembali saudara untuk duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan dengan tidak putus-putus dan hentinya atas pertolongan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang seminggu kemarin. Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan sudah menolong segala kegiatan dan aktivitas kami. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan sudah menolong kami untuk datang bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau juga sudah menolong pemerintahan kami sehingga negara kami boleh memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyatnya sehingga pandemi ini boleh berlalu di negara kami dan kami boleh melakukan segala kegiatan kami seperti normal pada biasanya. Terima kasih juga kalau kami boleh berbakti dengan segala kegiatan yang sudah mulai kami lakukan penuh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga mengucap syukur kalau Tuhan memberkati pelayan-pelayan yang begitu setia di gereja ini. Mulai dari Bapak Pendeta dan keluarganya, para diakon, dan semua anggota jemaat yang begitu setia. Baik dalam persembahan maupun perpuluhan dalam pelayanan mereka. Sehingga gereja ini tetap berjalan Tuhan. Walaupun pandemi kemarin begitu melanda kami semua. Terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas semua pemberian dan penyertaan Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam waktu kami untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah kami boleh memberikan waktu kami yang terbaik, jiwa kami yang terbaik, pemikiran kami yang terbaik kepada Tuhan. Ampunkan segala dosa, kelemahan dan kekurangan kami Tuhan. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dari aspek kehidupan manusia. Termasuk juga Dia bekerja pada orang-orang yang mempunyai talenta untuk menuliskan lagu-lagu rohani. Dalam lagu-lagu rohani ini ada pengalaman secara pribadi, ada kesaksian pribadi, ada sukacita. Seperti halnya juga ketika kita menyanyikan lagu rohani-rohani yang semuanya sifatnya memuji dan menyembah Dia. Bagaimana Dia menjadi perlindungan bagi jiwa kita dan naungan bagi jiwa kita. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang terang dan teduh. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, diangkatnya tanganku.
hidupku aman dan tentram. Amin saudara? Amin. Ya, mari kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena manusia tidak hanya hidup dengan roti saja, tapi dengan kebenaran firman Tuhan yang menumbuhkan iman kita bersama-sama. Mari kita buka dalam surat Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Surat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Saya persilakan saudara untuk bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama dari sidang ke mimbar. 3, 4. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita sebutkan amin bersama-sama. Amin. Silakan saudara untuk duduk kembali. Saudara, firman Tuhan adalah firman yang menguatkan, menghibur, dan mengajarkan. Dia mengajarkan kepada kita bagaimana Allah yang sesungguhnya. Kalau saudara belajar tentang firman Tuhan, lama-lama saudara akan tahu. Bahkan mungkin saudara akan terkagum-kagum. Karena sebetulnya apa sih pikiran Tuhan? Sebetulnya apa pikiran Tuhan? Pikiran Tuhan itu hanya kita. Kita anak-anaknya yang sudah ditebus. Hanya itu aja ibu-ibu, saudara-saudara, enggak ada yang lain. Hanya kita yang dia pikirkan. Itu sebabnya kenapa kita harus mencari pegangan yang lain. Kenapa kita harus mencari kesana kemari. Andalkan dia yang menjadi petunjuk hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kehidupan sehari-hari yang rutinitas itu terkadang menjemukan dan sebetulnya sangat berat. Kita menjadi biasa, kita menjadi luar biasa di dalam sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita andalkan Tuhan, saudara-saudara. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
mau dengan iman mengatakan ini Tuhan? Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersatu dalam doa. Biar setiap pujian yang sudah kumandangkan kami amini Tuhan. Engkau pemulihan, kekuatan, sumber kedamaian, pertolongan, dan sumber berkat kami. Karena itu kami bersapaat merendahkan hati dengan segenap jemaat-Mu siang hari ini. Mohon belas kasihan, mohon curahan kuasa Roh Kudus. Setiap hati pikiran kami boleh dilembutkan, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu dan setiap pujian dan doa kami keluar dari hati kami yang membutuhkan Engkau. Bapa yang mengasihi kami bersyukur kami boleh melalui setiap tantangan, kesulitan, pergumulan hidup kami. Baik kesehatan kami, ekonomi kami, pekerjaan kami kuat, kami bisa berdiri di hadapan Engkau hari ini. Suatu kemurahan dari Engkau. Terima kasih Engkau berkati suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, cucu kami. Dimanapun berada, kami naikkan syukur Tuhan. Bahkan mungkin kondisi saat ini kami kurang sehat. Biarlah kami tetap bersyukur. Karena kemurahan-Mu, berkat-Mu melebihi
segala hal yang sedang kami pergumulkan, kami hadapi hari ini. Mungkin di antara kami ada terganggu kesehatannya, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Seperti setiap jemaatmu saat ini yang enggak bisa hadir, karena kesehatannya terganggu. Kami ingat keluarga Bapak Timbul Sidaputar, keluarga Bapak Martin, Kela, Kensi. Kami ingat juga Bapak Akin. Dan mungkin di antara kami saat ini Tuhan, terganggu kesehatan kami. Kami sembah sujud kepadamu, mohon pemulihan, kekuatan, dan kesembuhan dari Engkau. Sehingga saudara-saudara kami ini melakukan pekerjaan kemurahannya dalam keseharian. Terima kasih segala kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Bapa, kami terus menyerahkan anak-anak kami, kaum muda, remaja, tunas muda di gerejamu ini. Dimanapun mereka berada, baik sekolahnya, baik kuliahnya, pergumulannya, bahkan pekerjaan, juga pergumulan teman hidupnya. Kami meyakini Engkau sedang menyediakan. Biarlah kami berserah kepada Engkau Tuhan, setiap anak-anak kami, kaum muda remaja di gerejamu ini. Apapun setiap pergumulannya, belajar berserah, mohon hikmat kekuatan kepada Engkau. Terus Engkau pakai Tuhan anak-anakmu terlibat dalam pelayanan, dalam hidupnya sehingga semakin bermakna, berarti bagi kemuliaan nama Tuhan. Juga berkati setiap orang tua dalam pekerjaannya, kesehatannya yang cukup, sehingga semua yang cukup dari Tuhan mampu kami bekerja dengan baik, sehingga tercukupi setiap kebutuhan, baik setiap keluarga maupun anak-anak kami. Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan setiap aktivitas di gerejamu yang sudah berjalan, baik kaum muda, WBI, PBI, sekolah minggu, juga berkati lembaga PAUD Agape kami. Kiranya nama Yesus ditinggikan di tengah-tengah setiap kegiatan di gerejamu ini. Kami juga terus berdoa gabungan gereja baptis, yayasan baptis, sekolah-sekolah teologia baptis, maupun rumah sakit baptis, dan lembaga-lembaga yang lain Tuhan. Saling bersinergi, saling mengadopsi, sehingga membuat beban dalam pergumulan gabungan gereja kami saling bertolong-tolong. Sehingga dengan doa, dengan daya, dan dengan dana yang ada boleh dikumpulkan dan dihimpun untuk pekerjaan Tuhan penginjilan di bangsa dan negara yang kami kasih ini. Berkati pemimpin-pemimpin baptis, baik tingkat YPI, BPN, Bamusnah, maupun BPD, BPD di setiap daerah di Indonesia ini. Dengan koordinasi, dengan para pemimpin-pemimpin yang ada, kami semakin solid untuk membangun misi di gabungan gereja baptis kami. Kami juga menyerahkan Bapa untuk bangsa dan negara kami. Apapun situasi dan kondisinya, kami bersyukur jika kami berkaca melihat bangsa-bangsa lain yang saat ini secara ekonomi mengalami kesusahan. Biarlah Tuhan terus berikan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, saling bahu-membahu Tuhan. Terus terjadi pemulihan ekonomi, keamanan di negara yang kami kasih ini. Kondisinya kami terus Engkau pakai mendoakan negara dan bangsa kami. Bapa, inilah syukur kami, inilah permohonan kami. Semuanya ini kami persembahkan di dalam Yesus Kristus, sumber berkat dan penolong hidup kami. Amin. Saudara yang terkasih, kita patut bersyukur karena Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Sudah otomatis apa yang Tuhan punya, ya pasti itu yang kita punya. Apa yang Dia punya, ya itu yang diberikan buat kita. Karena kita anak-anak-Nya. Seperti halnya juga Bapak dan Ibu sebagai orang tua. Pasti selalu ingin memberikan yang terbaik
pada anak-anaknya. Kuasa Allah memampukan kita untuk menjadi anak-anaknya. Mari kita bersukacita, saudara. Sebagai anak-anak Allah, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ya, saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengucap syukur kepada Sang Pemberi berkat, karena Dia sudah memberikan segalanya untuk kita. Bukan besar kecil ukuran yang dipakai, tapi bagaimana kita memberi dengan sungguh kerelaan, dan satu lagi, dengan sungguh sukacita. Mari kita bawa persembahan dan perpuluhan kita ke dalam hadirat-Nya. Saya persilakan Bapak dan Ibu Andreas untuk membantu kita membawa persembahan dan perpuluhan. Kami persilakan Ibu Pendeta untuk membawakan
doa persembahan perpuluhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan perpuluhan kita serahkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allahku, di mana Tuhan senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati kehidupan kami hari lepas hari sampai hari ini Tuhan. Kau memberikan kesehatan bagi kami, sehingga kami boleh bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami sujud di hadirat-Mu untuk menyerahkan segala keberadaan kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami ingin persembahkan persembahan kami, perpuluhan kami. Bila Tuhan berkenan untuk memberkati persembahan kami, sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Dan Tuhan akan memberkati berlimpah setiap anak-anak-Mu yang menyerahkan setiap berkat-Nya melalui kantong-kantong persembahan. Biarlah Tuhan tilihkan hati kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah Tuhan rasa syukur kami yang kami alaskan demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Andreas yang sudah melayani persembahan dan perpuluhan. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara, sebelum kita masuk dalam khotbah pada pagi hari ini dengan tema Injil adalah kekuatan Allah yang akan dibawakan oleh Diakon Edi Hermanto, kita akan dilayani dengan persembahan pujian dari PKMB. Kami persilakan.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang ajaib. Engkau menjadikan kami, debu yang berdosa, menjadi anak Allah. Engkau yang menciptakan kami menjadi ciptaan baru, diciptakan dari air dan roh. Keajaiban karya salib dan penebusan-Mu, Engkau menjadikan kami adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Kami mau bersyukur Tuhan. Berterima kasih. Semuanya Engkau yang mengerjakan dalam kehendak dan rencana-Mu. Karena dari Alfa Engkau menciptakan kami serupa dengan gambar-Mu, supaya kami hidup menikmati seluruh kepenuhan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami membuka hati siang hari ini. Engkau bebas berbicara kepada kami. Kami mau menikmati duduk makan bersama dengan Engkau. Menikmati pribadi-Mu. Engkau sendiri Tuhan, kekasih hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mau bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Pak Pendeta, terima kasih. Sebetulnya kalau Pak Hosea suruh saya bawa renungan jam doa atau hari Minggu, sikap hati saya itu cuma nyerah aja. Nyerah. Jadi saya cuma ngomong sama Tuhan Yesus, ya Tuhan terserah aja. Pokoknya saya mah terima beres aja gitu. Enggak mesti ngoyo-ngoyo seperti gimana, enggak. Saya cuma Tuhan nyerah. Tuhan mau bicara apa sama saya gitu. Dan Tuhan mau bicara apa sama teman-teman di gereja ini. Kemarin sore istri saya pulang siang lalu bersekutuan Jum, lalu istri saya pergi mau potong rambut. Saya udah bilang saya nanti malam mau cuci mobil, karena di antara mobil yang ada di gereja hari Minggu pasti mobil saya yang paling kotor. Apalagi kalau dibandingin sama Diakon Wardoyo. Jadi waktu saya 6:30 istri saya bilang, kan mau nyuci mobil, oh iya nanti sebentar agak maghriban, supaya jalannya enggak macet. Jadi 6:30 saya pergi ke Cimareme. Pulang di tengah jalan Tuhan bilang, Roh Kudus bicara sama saya, kamu harus bersaksi. Oh iya Tuhan, saya bersaksi. Jadi Tuhan suruh saya sekarang bersaksi. Tuhan bersaksi apa? Bersaksi tentang kasih yang semula. Kalau bicara kasih yang semula, orang-orang yang duduk di sebelah kanan saya, Pak Diakon Wardoyo, Pak Sri Dadi, Pak Siswoyo, almarhum Sagio. Dialah yang melayani saya dulu. Jadi dialah saksi hidup pertobatan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dibaptiskan oleh Pendeta Muniung. Tapi yang melayani saya itu mereka-mereka, termasuk dulu Diakon Mujiran, sekarang udah Bapak Pendeta Mujiran di Gereja Baptis Anugerah. Saya ini dari kecil itu, orang tua saya itu enggak pernah ngajarin saya agama. Enggak pernah bicara yang namanya Tuhan tuh enggak pernah. Jadi saya waktu kecil itu, papa mama orang Tionghoa, nenek saya dari ibu itu tuh suaminya orang Tionghoa tetapi dianya orang pribumi. Tapi keyakinannya tuh kejawen. Jadi dia suka ngukus gitu tuh. Nah dari nenek saya ini ada adiknya tuh muslim yang setia, ke bawahnya itu kiai. Jadi waktu kecil saya itu tuh mama saya, papa saya Konghucu bawa saya ke kelenteng, ritual saja. Nenek saya ngelihat setiap hari Kamis malam Jumat dia ngukus. Lalu saya dengan kakek dan kakak-kakak saya semuanya suka dekat dengan kakek, lalu belajar agama Islam. Di sekolah pun saya belajar agama Islam. Hidup saya itu sebetulnya dari kecil itu tuh Tuhan sudah mencintai saya. Saya itu hidup dalam lingkungan masyarakat yang
seluruhnya kebanyakan saya tinggal di kaum Lebak dan kaum atas itu, saya tuh di tengah-tengahnya. Kalau saya bisa dipilih Tuhan, dicintai Tuhan, menjadi ada di depan Bapak Ibu sekalian, itu mah bukan keinginan saya. Jadi kenapa saya disuruh Tuhan bersaksi? Tahun 86 itu tuh, tepatnya tahun saya waktu kerja malam, waktu teman-teman yang ngelayani saya tahun 84 sudah mulai ikut persekutuan karena di rumah Pak Hendra itu ada persekutuan setiap minggu, saya diundang. Lalu tahun 85 saya menikah, lalu tahun 86 punya Claudi. 85 Pak Hendranya pindah ke Sangkuriang, rumahnya ditempati oleh saya dan saya melanjutkan ada persekutuan di situ. Terus terang, waktu selama saya bersekutu, setiap malam saya tanya Tuhan, semua orang mengatakan agamanya tuh benar. Agamanya tuh yang paling benar. Tolong Tuhan kasih tahu ke saya, buat saya, mana yang benar. Perjalanan pertanyaan itu tuh selama 2 tahun. Mama saya Konghucu, nenek saya Kejawen, kakek saya orang Islam. Berselangnya waktu, jam 1 malam itu kuasa Roh Kudus tuh menaungi saya itu. Damai. Damai yang enggak bisa diceritakan karena saya memiliki situ. Enggak, damai. Tapi saya merasakan itu Tuhan. Pulang kerja, saya langsung bilang sama Ibu Sinta, saya mau dibaptis. Ketika teman-teman berbicara tentang Kristus, saya sih orangnya kan terbuka, terima saja. Tetapi sebetulnya di sini tuh ada pergumulan. Karena saya itu udah dicekoki oleh ritual mama saya, ritual nenek saya, ritual kakek saya. Makanya kakak-kakak saya dan adik saya tuh ada yang Muslim, ada yang Buddha, sampai sekarang. Saya sampai percaya Yesus itu bukan saya yang nginjili. Itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Papa saya bisa percaya Yesus, saya tidak pernah bicara. Hanya karena kasih Tuhan, waktu dia sakit kanker, dikasih kesempatan. Pak Moniung menginjili bapak saya, dokter yang ada masalah itu, setiap dia datang, bapak saya selalu dikatakan, percaya Yesus, percaya Yesus. Berjalannya waktu, kenapa saya ini ketika cinta mula-mula dari Tuhan itu berjalannya waktu kenapa menjadi ritual? Perhatikan baik-baik di dalam kehidupan kita semua tentang hubungan kita dengan Tuhan. Saya waktu udah jadi orang Kristen dalam kesusahan hidup saya masih datang ke dukun. Tanya istri saya. Saya banyak bapak angkat. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua, ritual-ritual keagamaan yang dilakukan jemaat di Efesus itu luar biasa. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kembalilah kepada kasih yang semula. Siapa yang bertelinga, hendaklah kamu mendengar. Kalau tidak, aku akan ambil kaki dia.
teguran dari Tuhan kepada gereja Efesus yang begitu radikal di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Itu tuh di saya ada. Roh itu tuh ada. Ketika saya begitu bertobat, saya berjalannya waktu tuh menjalankan ritual-ritual kekristenan dalam konteks pemikirannya dari saya untuk Tuhan. Masih Kristen kedagingan. Kristen perjanjian lama. Kemarin di persekutuan doa, orang perjanjian lama adalah apa? Melakukan untuk Tuhan tapi caranya enggak benar. Itu yang kemarin Rasul Paulus di dalam menjelaskan tentang dirinya, latar belakang. Kembalilah kepada kasih yang semula. Saya sampai, ya Tuhan, saya mau kembali kepada kasih yang mula, menikmati pribadi kasih yang sudah melakukan segala-galanya buat saya. Kalau Bapak Ibu sekalian baca Alkitab, saya mau tanya. Alkitab ini tuh buku agama atau buku cerita? Kan ada yang udah katam kan. Saya juga katam 2 kali. Kalau dibilang katam. Tapi kalau Rasul Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap luar biasa setelah bertemu Yesus itu adalah sampah. Pertanyaannya, ini tuh buku agama atau buku cerita? Ini itu tuh buku cerita. Tuhan yang menceritakan pribadinya, dia adalah pribadi kasih kepada kita. Orang-orang yang diilhamkan Allah itu menulis ini buat kita betul-betul mengenal pribadi Allah. Allah sendiri yang bercerita dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya kita benar-benar boleh hidup dan percaya kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan. Makanya Injil Matius, tapi kalau mau tanya yang lebih detail tentang isi teologianya, nanti tanya aja ke diakon Sri Dadi. Itu pasti lebih ngelotok sama Pak Pendeta. Saya mah cuman cerita-cerita aja. Saya mah cuman mau nyeritain Tuhan aja. Jangan tanya sejarahnya. Ini tuh buku cerita. Tuhan itu menceritakan bagaimana Dia menciptakan alam semesta ini. Tadi anak muda nyanyi, oh itu luar biasa. Bagaimana kita yang diciptakan dari debu tanah, dihembuskan napas Allah. Dan kita diciptakan oleh serupa dengan gambar Allah. Bagaimana si iblis yang membalikan firman Tuhan sehingga kita tidak lagi percaya kepada apa yang Tuhan katakan, kita menoleh dalam pemikiran buah pengetahuan yang baik dan jahat mengakibatkan kita jatuh dan terpisah dengan Allah. Alkitab bercerita lagi, Kain dan Habel. Kainnya udah dikasih tahu Tuhan, hati-hati kamu tidak mendengar apa yang Tuhan omong, bunuh adiknya. Masuk kepada Nuh. Nanti baca aja di Koja. Nuh orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, mulai dari sini kita harus betul-betul perhatikan. Buatlah bahtera
Nuh mikir enggak? Enggak mikir. Ya Tuhan. Tuhan kasih tahu caranya gini. Ya Tuhan. Sebetulnya Nuh bisa enggak bikin bahtera? Kalau Nuh mikir, pasti akan ngomong ke Tuhan, Tuhan gimana aku bisa bikin bahtera? Apalagi sebesar itu. Tah itu. Setiap pemikiran kita, apapun juga, itu tuh mengakibatkan seluruh anugerah yang besar yang melimpah di dalam Yesus Kristus. Kenapa orang Kristen sampai sekarang merasa dirinya miskin? Aneh. Kenapa selalu merasa tertuduh dengan kesusahan hidup? Karena ini, mikir. Enggak usah dipikir seperti Nuh. Ya Tuhan. Tuhan yang mengerjakan di dalam hidup kita. Jalan lagi ke Abram. Sebelum jadi Abraham. Pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri yang berlimpah susu dan madunya. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Abraham langsung apa? Pergi. Begitu ada kelaparan, dia pergi kemana? Ke Mesir. Mikir orang Mesir itu tuh kalau ngelihat saya pasti dibunuhnya. Akhirnya apa? Istrinya dibilang adiknya. Ngaco tuh. Kalau mikir tuh bikin ngaco tau gak? Tapi cinta kasih Tuhan, Dia Allah yang setia, tidak berubah. Setelah itu, siapa yang ngaco? Yang kedua, istrinya. Gitu. Tuh ambil tuh, pembantu saya jadi apa? Untuk dapat turunan. Jangan, kita tuh baca Alkitab tuh netral aja gitu. Jangan mihak Tuhan. Netral aja. Supaya dia yang hidup tuh betul-betul menghidupi kita. Hagar, ambil. Jadi istri kamu. Punyalah anak Ismail. Nah, begitu mikir setiap keputusan kedagingan sekalipun rohani itu ngaco. Terus berjalannya waktu. Sampai dia ngelamun, ngelihat bintang, Tuhan datang, tuh keturunan kamu akan seperti itu. Abraham percaya. Dia bilang kalau boleh anak ini menjadi, enggak, bukan dia, nanti ada. Sarai istri kamu akan mengandung ketika aku datang lagi dan dia akan punya anak. Itulah yang namanya Ishak. Abraham percaya, dia persembahkan. Berjalannya waktu, betul Ishak lahir, lalu Ishak dewasa, udah dewasa Ishak di apa? Tuh, bawa dia, potong, persembahkan buat saya. Abraham pagi-pagi bangun, panggil bujangnya keledai, pergi. Bawa Ishak ke gunung buat menjadi korban. Kenapa Abraham bisa melakukan seperti itu? Abraham bisa melakukan seperti itu. Cinta kepada Tuhan itu tuh enggak ada dalam kesadaran pikiran manusia. Itu cinta. Abraham tuh enggak sadar, pokoknya dia bawa sampai Ishak tanya, mana domba yang akan disembelih Bapak? Nanti Tuhan yang menyediakan. Berjalan terus. Begitu udah diikat, Tuhan bilang, stop Abraham, aku tahu engkau mencintai aku. Kalau Abraham sadar, mikir, Tuhan kenapa harus Ishak, kenapa enggak kasih domba aja gitu.
Enggak. Itulah ketika di dalam kehidupan kita bersama Tuhan, ketika masih dalam pemikiran kita, pasti meleset. Ritual agama jalan. Tetapi enggak bisa ngedenger apa yang Tuhan bicara kepada kita pribadi, lepas pribadi. Karena itu di dalam 1 Korintus 7 ayat 20 dan 24 dikatakan bahwa hendaklah kamu tetap seperti waktu pertama dipanggil. Itulah cinta yang mula-mula. Makanya ketika saya udah jadi Kristen, terus saya juga masuk organisasi, masuk di dalam pelayanan di gabungan PPD Jawa Barat. Waduh, kalau saya sekarang ngerenung ya, aduh saya betul-betul saya sedih dan saya bertobat sama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anugerah yang besar itu, Yesus Kristus beserta dengan kuasa dan kelimpahannya dikasihkan ke kita. Saya enggak setuju dengan teologi kemakmuran. Tetapi saya juga enggak setuju orang Kristen itu harus hidup miskin. Anugerah itu tuh tak terbatas. Yang saya tidak setuju dengan teologi kemakmuran adalah keinginan. Tapi teologi Kristen yang memikul salib terus juga, ya dikoreksi aja. Makanya di gereja Betani jemaatnya datangnya pakai alpat, tapi orang baptis mau bikin gereja aja juga mesti bergumul dulu. Kan heran, harusnya jadi pertanyaan dong gitu. Kenapa? Gitu? Ada yang gak beres gitu. Kita mesti jujur seperti itu. Berontak. Pasti ada setan yang menipu saya. Saya yang menghalangi saya menikmati kelimpahan Kristus. Pasti ada yang gak beres. Saya teologia, sekolah di teologia, tapi rumah tangga ribut terus. Yang diceritainnya uang terus. Pasti ada setan yang gak beres. Gitu. Jadi kenapa orang Betani bangun di Surabaya, gedungnya begitu mewah, gitu. Kenapa kita harus sampai terseok-seok gitu? Tanya sama diri sendiri. Pasti ada yang gak beres. Saya merasakan itu. Jadi jangan memperkatakan setiap perkataan seolah-olah rohani tapi timbul dari hati kita. Padahal kita hidup susah terus kita bilang ya udah kita terus saja Yesus. Enggak, ngomong Tuhan saya mah enggak sanggup seperti ini. Gitu, selesai. Saya serahkan hidup saya kepadamu. Tuhan Yesus itu sampai bisa hidupnya menyenangkan Bapaknya, Dia yang adalah Allah turun ke dunia menjadi manusia. Sebagai manusia dia sampai mati disalibkan. Kasih yang mula-mula cinta Yesus itu menghancurkan segala kuasa dosa dan kuasa maut. Penyakit kita sudah ditanggung oleh Dia, kesusahan kita sudah dipikul Dia, kutuk Taurat sudah diselesaikan, hukum manusia daging sudah tidak berkuasa. Kita adalah anak Allah, anak Raja yang maha tinggi. Tuhan kasih cincin dan baju jubah dari kita ini orang-orang yang terhilang. Kenapa masih mau jadi tukang parkir? Tanya sama diri sendiri. Saya ini anak Allah gitu. Anak-anak yang maha tinggi. Kenapa Tuhan
Ada setan nih yang menghalangi saya. Gitu. Seperti itu ngomongnya gitu. Jujur, jangan sorohani. Saya ini jadi orang Kristen yang suka bicara sama kamu, orang buta, nuntun orang buta. Waktu mau pelayanan ke Cirebon, saya capeknya setengah mati. Kerjanya 12 jam, nyiapin dalam bentuk dipikir untuk memotivasi. Bukan Tuhan yang ngomong, pikiran saya yang ngomong. Sekalipun berhasil, kelihatan orang berhasil, tapi itu bukan dari Tuhan. Walaupun itu baik, kalau bukan dari Tuhan itu salah. Motornya siapa? Yesus motornya. Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup. Itu yang mesti benar, motornya tuh mesti dari situ. Jadi kalau motornya dari aku, seperti saya tuh. Tanya Pak Yono, dalam rapat saya kalau di tempat rapat, dalam organisasi saya suka ribut sama Pak Yono. Itu tanya Pak Yono masih ada. Karena kita dua kubu yang berbeda. Di gereja mah manis-manis, tapi di organisasi tanya. Dia orang atas, saya di BPD gitu. Saya kan bangunnya ini dari sini. Saya tidak pernah selama kerja minta Tuhan berkati saya supaya saya naik jabatan. Enggak pernah saya. Enggak pernah. Tapi Tuhan selalu orang yang pendidikan SLA bisa jadi general manager. Itu kalau bukan Yesus mah impossible. Tapi saya enggak pernah minta. Enggak pernah aja saya minta. Tuhan berkati pekerjaan saya supaya saya naik jabatan. Jadi asisten manajer, jadi manajer, jadi GM. Enggak pernah. Enggak ada setitik pun di benak saya kerja ingin mengejar karir jabatan. Enggak pernah. Saya orang yang paling jalan, jarang berdoa untuk keluarga. Tuhan berkati, enggak pernah. Saya juga enggak tahu kenapa saya enggak melakukan itu. Saya punya istri yang nurut saja sama suaminya, sekalipun suaminya salah, dia nurut aja. Kalau persekutuan kan setiap minggu dulu nyiapin makanan, nyiapin ini. Nanti capek kan, waktu capek dia nggak berani ngomong kalau di depan. Biasanya orang kalau di depan orang gereja manis-manis, nanti di belakangnya baru capek lah. Sok aja, kamu kalau di depan orang gereja, apalagi lagi berantem aja. Nanti di depan pendeta, Pak Pendeta, enggak, gebrak aja udah, setannya supaya kabur. Saya tuh pernah waktu pulang kerja, Roh Kudus bicara sama saya, kamu kunjungin satu keluarga, ada enggak Ibu Naibaho ini? Nah ini saksinya nih, kamu datang ke keluarga Naibaho. Saya tanya sama Tuhan, ngapain Tuhan ke keluarga Naibaho? Kamu datang aja, saya datang. Ini ada si Arnold, tadi ada Arnold ya, mana Arnold? Anak-anaknya kalau ada, anak-anaknya yang jadi saksi, sebab anak-anaknya yang ngumpul tuh. Tahu nggak itu? Bapaknya almarhum Pak Safari sama almarhum itu tuh lagi berantem. Udah lama. Waktu saya tanya ke Pak Safari, oh iya itu lagi, itu setan tuh gitu. Wah itu, padahal dia teh lagi ribut gede tau. Saya disuruh Yesus ke rumahnya tuh ngedengerin sampah dari dari almarhum dan sampah dari Pak Safari. Itu ya. Omahnya tuh untung punya omah yang cinta Yesus itu. Hatinya mungkin ngebatin gitu. Saya mah disuruh Tuhan, istri saya waktu itu belum enggak ikut karena dia lagi sibuk di PVJ. Jadi saya yang datang. Saya dengerin. Itu tuh Yesus yang suruh saya datang ke situ. Waduh begitu saya kan juga bicara, ya puji Tuhan. Enggak tahu almarhum itu tuh enggak tahan ngedengar suara saya bicara tentang anak, suami, istri. Dia langsung keluar. Keluar langsung dia. Langsung ngomong. Orang Batak kan ngomongnya enggak seperti kita ya. Ya udah sekarang ini ada diakon, kita buka saja gitu. La ilah, buka apa? Orang Batak kan ngomong, kita buka saja. Kata suami, ya buka. Ya buka. Mau ditutupi juga Yesus tahu.
mau dibuka juga, Yesus tahu. Yesus bilang terserah kamu. Saya datang disuruh Yesus. Yesus mau tahu kamu jujur enggak? Cerita tentang keadaan. Cerita. Kalau saya catat ada enggak setebal ini persoalan hidup. Saya langsung bilang, puji Tuhan Yesus ya. Saya datang ke sini itu disuruh Tuhan. Disuruh Tuhan mau keluarin sampah-sampah yang ada di kamu sama di suami kamu. Sudah kamu pelukan saja. Suami istri pelukan. Tanya Ibu Nep. Bapak Ibu sekalian, kita kan bicara iman. Apa sih iman teh gitu? Iman itu apa? Kita punya iman? Enggak punya. Jadi, mari kita sambut pribadi Tuhan. Tuhan sendiri yang bercerita. Tuhan mengilhamkan, segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah berguna untuk, baca aja di 2 Timotius 3, 16, 17. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu, 4 Injil itu isinya berbeda-beda. Tuhan mengilhamkan, dia mencatat. Bersyukur kitab Wahyu itu ditulis oleh satu orang. Kalau enggak mah mumet. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan nyatakan, ilhamkan dalam setiap ibu dan bapak secara pribadi, itu menjadikan kita bisa bercerita tentang kasih Tuhan. Dulu belum ada handphone, belum ada media sosial, kita yang tahu cuman hanya Alkitab dan cerita pendeta. Kesaksiannya apa? Waktu saya enggak ada nasi, enggak ada berkat, tiba-tiba ada bebek, telurnya bertelur, saya bakar telur. Betul itu Tuhan, saya juga tidak menyalahkan. Itu pasti Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita, mari kita tanyakan di hati kita, kenapa saya enggak bisa menikmati kepenuhan Allah di dalam hidup kita? Seperti yang Rasul Paulus katakan. Bentuknya apa? Iman bukan sesuatu yang menjadi seolah-olah saya pengen gedung dapat gedung, saya menjadi ini. Bukan itu. Apa yang Tuhan omong itu kita percaya saja dan itu sudah menjadi milik kita. Itu yang Tuhan mau. Itulah cinta. Seperti istri saya, waktu saya lamar, dia enggak pernah nanya, saya ini akan dibawa susah atau senang. Gitu. Itu cinta yang mula-mula tuh, itu kita menyambut Allah, menyambut Kristus, apa yang dia omong, apa yang dia ceritakan, kita, ya Tuhan, aku percaya. Sehingga kita bisa lepas dari apa? Tipu muslihat iblis karena apa? Karena keinginan saya ingin bisa punya perusahaan, waktu susah makanya datangnya ke dukun. Kalau enggak pun ke dukun, nih di sini nih, di kepala. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang langsung datang, Tuhan datang dan berbicara walaupun dia belum baca Injil. Dia mengenal Kristen melalui Alkitab. Dia mengenal Kristus melalui Alkitab. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu ketika hati kita bertanya, ketika hati kita terbuka, ketika kita rindu akan dia, di situ dia datang. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu itu kalau ke gereja tuh rindu ketemu Yesus atau rindu karena ingin ibadah?
Rindunya harus apa? Rindunya saya mau bersekutu dengan Kristus, bersekutu dengan tubuh Kristus. Dan saya mau memuliakan dia. Jadi, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang pertama, ini saya akan bicara sampai jam 5 ya, jadi sabar ya. Kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-1. Aduh. Ada yang bisa bacakan kitab Nabi Yesaya? (53) ayat yang ke-1. Tah itu. Jadi kalau kita baca kitab Nabi Yesaya itu, Nabi Yesaya itu menceritakan tentang nubuatan pribadi siapa? Pribadi Yesus yang mengasihi kita. Karya penyelamatan Tuhan, berkat Tuhan selalu dihalangi oleh iblis. Termasuk kesalehan hidup pun itu pun menghalangi Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan yang tolong, meleset. Kelahiran Yesus Kristus, Roh Kudus membuahi Maria, mengandung Yesus yang kudus. Yusuf orang yang saleh, apa? Saya akan menceraikan dia secara diam-diam. Selalu aja ada setan. Kesalehan itu tuh saya akan. Yesus mau datang ke dunia dari pertama kali itu si setan tuh dengar. Termasuk orang yang Yusuf itu orang yang saleh. Dia enggak mau mempermalukan Maria sehingga dia mau ceraikan secara diam-diam. Kalau bukan Tuhan yang bicara, Yusuf jangan takut. Tah. Jangan takut 2003 resesi. Jangan takut. Kalau mikir nanti seperti Abram. Jangan takut. Tuhan udah cerita sama kita. 1 Korintus 8 ayat 9, 1 Korintus 9 ayat 8. Itu dibalik tuh ayat itu. Apa isinya? Saya akan bacakan ya. 1 Korintus 8 ayat 9. Sorry. Dua Korintus 8 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kita bilang saya ini kaya. Karena apa? Mengenal kasih karunia Tuhan. Itu diperkatakan menjadi perkataan iman. Makanya tadi
Roma 1:16. Aku percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu yang membuat saya memiliki iman. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman Kristus yang menjadikan kita memiliki iman. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8-nya. Ini ayat kebalik-balik tetapi ini luar biasa. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai apa? Kebajikan. Orang cinta itu tuh ngasih terus gitu. Ngasih terus. Itu. Makanya kalau orang mau pergi ke gereja, saya enggak bisa pergi ke gereja Pak, karena enggak ada motor. Alasan, jalan kaki, karena cinta mah jalan kaki. Pacaran pakai mobil mah enggak aneh, di hutan duaan kehujanan pakai payung itu terkenang terus. Gitu. Iya. Kalau orang cinta itu tuh enggak ada yang menghalangi. Karena cintanya Bapa, enggak ada cara lain, harus turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, makan sampai mati. Tuhan Yesus mati bukan kekurangan darah, bukan jantungnya berhenti. Dia yang kasih, baca di Injil Yohanes pasal yang ke-10. Aku memberikan nyawaku dan aku berhak mengambilnya kembali. Karena apa? Cintanya dia kepada Bapa. Bapak Ibu sekalian, jadi mari kita. Supaya setiap taburan firman Tuhan yang setiap minggu Pak Hosea, Pak Sri Dadi, Pak Yono, saya, Diakon Wardoyo dan teman yang lainnya, jangan sampai itu tuh tidak bertumbuh. Kita buka yang terakhir di dalam Matius yang ke-13. Injil Matius yang ke-13. Kita akan baca dari ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, dan datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sebab itu segala tulisan yang diilhamkan Allah itu tuh kaca cermin kita. Kalau di dalam kitab Yakobus 23, orang yang dengarkan firman tapi mengabaikannya itu seperti orang ngaca tetapi sudah melupakan wajahnya aja udah gak ingat. Ini tuh 2 Timotius 16-17 itu tuh, ini tuh cermin. Apakah kita sudah hidup menikmati karya penebusan Allah
dengan segala kelimpahannya di dalam hidup kita. Kenapa saya selalu bicara tentang keluarga? Jangan berubah dari kasih yang mula-mula. Apapun keadaan waktu Tuhan panggil, di situ saja nikmati kelimpahan Kristus. Kalau Tuhanmu kasih anaknya 12 jangan dipikir gimana nyekolahinnya, gimana nanti makannya. Percuma datang ke gereja kalau masih ada pikiran itu. Kita mah terima beres saja. Yesus yang harus mikir, bukan kita yang mikir. Satu lagi, kebetulan Tuhan kasih tahu. Mazmur 139. Kalau ada yang bisa siapa yang bisa membacakan Mazmur 139? Kalau bisa dari firman Allah yang hidup. Nanti baca di rumah aja, tapi baca aja ayat yang ke-17 dari firman Allah yang hidup. Diakon Mardoyo ada di handphone? Enggak ada, enggak itu. Oke, sorry bukan enggak ada, mungkin handphone yang kayak itu. Saya akan bacakan aja ya. Mazmur 139, nanti baca di rumah ya, dari firman Allah yang hidup. Tuhan, sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju padaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, Engkau masih juga memikirkan aku. Nanti baca semuanya. Tuhan selalu memikirkan kita. Kenapa sampai menjadi adanya semacam pembatas dalam hidup kita? Nih, mikir. Karena itu Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang dikatakan di dalam Injil, di dalam kitab Roma pasal 16 dan 17, Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yesus adalah apa? Yesus adalah kebenaran, jalan dan hidup. Jadi mari bebaskan Tuhan Yesus yang berkuasa, bebaskan Roh Kudus memimpin hidup kita setiap hari, pribadi lepas pribadi. Kenapa saya selalu katakan jangan terjebak oleh keadaan di rumah. Saya ini sudah mengalami kesulitan yang luar biasa. Sampai saya tuh karena supaya dilepaskan dari kuasa pikiran dan kuasa setan, kami sekeluarga itu sampai di bawahnya tuh ke bawah jurang. Cuman Yesus yang karena cintanya gitu, baru saya sadar, Tuhan mau ngalamin seperti saya baru dapat Yesus. Ketika dalam satu keadaan yang begitu gelap, Roh Kudus bicara sama saya, kamu temuin orang ini. Saya jalan kayak orang bego jalan. Dan Tuhan pakai orang itu. Waktu saya duduk mau jual barang, kamu cabut itu spanduk, cabut, besok ada yang beli. Udah 6 bulan ada yang beli, besok ada yang beli. Saya ini tuh untuk di saya pribadi ya. Untuk di saya pribadi, ini kesaksian yang terakhir saya. Untuk di saya pribadi, saya itu tuh sangat perhatian sama para pendeta untuk hari esok pendeta. Tetapi karena pemikiran itu,
saya harus menanggung segala sesuatu yang sampai saat ini saya harus tanggung. Karena situasi COVID, seluruh aset yang saya mau lepas itu belum selesai. Tujuannya apa? Supaya pendeta sudah tua itu jangan sampai hidup susah, supaya punya rumah. Bukan buat saya. Tetapi yang salah dari saya adalah apa? Nih, dari sini saya. Lucifer. Yesus minggir ya. Saya yang ngerjakan. Gitu. Kelihatannya semuanya itu enggak salah. Tetapi yang bikin salah, nih pikiran saya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ngelihat keanehan sama saya, ya itulah. Kalau orang lagi jatuh cinta, kelakuannya aneh. Dilarang juga susah. Sok orang pacaran, susah. Jadi kalau ngeliatin saya dari antara diakon saya yang paling aneh, maklumi, saya diakon yang sedang jatuh cinta sama Yesus. Makanya aneh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, cinta kasih-Mu, hanya kuasa-Mu, yaitu pribadi-Mu sendiri Yesus, yang hidup menghidupi kami. Karena kasih karunia-Mu, kami boleh menikmati iman yang Kau berikan kepada kami. Kami hanya mengatakan, ya Tuhan, kami percaya. Kami mau menikmati anugerah yang besar yang tak terbatas itu di dalam Engkau Yesus. Kami adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Kami adalah anak-anak Raja. Kemanapun kami melangkah, Engkau yang memberkati. Kami menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kami naik bukan turun. Kalau kami boleh memiliki harta bangsa-bangsa, itu karena Engkau yang memberikan kepada kami. Karena Engkaulah terang yang hidup dan menerangi hati kami. Kami percaya Tuhan itu menjadi milik kami. Karena kami memiliki Yesus, kami memiliki segala-galanya Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang Engkau katakan, ya dan amin, karena firman yang mengerjakannya dan sudah selesai. Kami boleh duduk makan bersama Engkau, menikmati seluruh hidangan yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami tersembunyi di balik karya kasih-Mu. Kami terbakar habis oleh api cinta-Mu yang ada di hati kami dan hidup kami, hanya Engkau Yesus. Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas kami. Kami bebas, kami merdeka, kami menang. Menikmati damai sejahtera dan sukacita yang dari Allah di dalam Engkau. Kami mau bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Diakon Edi Hermanto yang sudah menaburkan firman Tuhan, sungguh memberkati kita, juga kesaksiannya. Ya, baik dalam pekerjaan, keluarga, ya, bertubi-tubi tantangan hadir, dia kuat sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Ya, tadi kita menyaksikan, mendengarkan kesaksian pengalamannya yang luar biasa. Ya, bisa kokoh dan terus dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Makasih sekali lagi, Tuhan berkati pelayanan, pekerjaan, dan keluarga, anak-anak dan cucu Diakon Edi Hermanto. Amin. Ya, sebelum kita tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu persekutuan doa Rabu besok 2 November, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Tri Prasetyo. Saya mengundang Bapak Ibu bisa hadir, bergabung persekutuan doa masih secara online. Jam 7 sampai jam 8 malam. Berikutnya, bagi jemaat yang belum bergabung dalam iuran kedukaan dapat menghubungi pengurus. Ya, sekali lagi,
Bagi jemaat yang belum atau tahun ini belum iuran kedukaan, silakan bisa menghubungi pengurus atau Ibu Yasinta. Lanjut. Selamat ulang tahun yang berulang tahun minggu kelima dan minggu pertama November ini, ya, jika kita lihat di buletin, ya, Saudara Rizky Yeskia Ferdianto, 30 Oktober. Ada Mbak Priska? Salam ya, Mas Riki. Berikutnya tanggal 30 Oktober Bapak Yohanes Franky Hartono. Ada? Tidak hadir. Ya. 31 Oktober Saudara Irfan Subtan. Salam Bu ya, sama Irfan. Awal November, ya, tanggal 4 November Bapak Parjo. Selamat ulang tahun Pak Parjo. Ya, Tuhan berkati. Ya. Dan tanggal 5 November Ibu Ellen atau Ibu Hasan. Berikutnya ada beberapa pengumuman mengingatkan PKMB, PKRB besok hari Sabtu kumpul di gereja, ya, karena ada persekutuan dan acara futsal. Ya. Gerin CS, Andreas CS, ya, persekutuan, sebab olahraga keadaan apapun bisa menjadi jembatan persekutuan dan PI. Ingat ya, kalau dikasih skill Tuhan plus itu dikembangkan dan juga untuk PI. Ya, mengenalkan kasih Kristus seperti firman Tuhan tadi. Ya, Gerin CS, PKMB, PKRB, sama PKRB, PKMB, GBI Maleber. Ya, yang kemarin sudah kencanan. Enggak tahu di mana tempatnya, nanti di grup PKMB diinfokan. Ya Mbak Priska, ya, Mbak Karen, seperti itu. Mengingatkan guru-guru sekolah minggu dari Indria sampai Tunas Muda kumpul sebentar untuk persiapan rapat, persiapan Natal tahun ini. Ada lagi tambahan informasi? Tambahan pengumuman ada PKMB, guru sekolah minggu? Belum ada. Mari kita berdiri bersama-sama mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Kemuliaan hormat bagi Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang kami puja, di dalam Allah Tritunggal yang esa, Bapa pencipta langit bumi, dan mengutus anaknya Yesus Kristus yang sudah hadir, dan Roh Kudus yang memimpin menuntun sampai kami kuat dan bertahan. Biarlah setiap pujian, hormat firman-Mu Tuhan memberkati kami. Sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Engkau dan berkat-Mu turun dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita amini dengan doa nikmat bersama-sama. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta Silakan duduk sebentar, kita saat teduh sebelum saling memberi salam.